Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Yohanes 13 ayat 15. Firman Tuhan mengatakan, sebab Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah Kuperbuat kepadamu. Salah satu krisis yang terjadi belakangan ini bukan saja krisis dalam hal kesehatan, politik, atau ekonomi, melainkan krisis dalam keteladanan. Belakangan ini makin berkurang keteladanan dari seorang pemimpin pada orang yang dipimpinnya. Hilangnya contoh yang baik dari pemimpin pada orang yang mengikutinya. Selama Yesus ada di dunia, Dia memberikan teladan bagaimana menyembuhkan orang, menerima orang yang berdosa, membangkitkan orang yang mati, dan melakukan mujizat yang tidak terduga. Demikian juga dengan murid-murid Yesus pun, mereka juga mampu mengerjakan mujizat-mujizat yang seperti Yesus pernah lakukan. Petrus pernah menyembuhkan orang yang lumpuh. Dia membangkitkan orang yang mati. Dan bahkan juga menerima Kornelius yang berasal dari bangsa di luar Yahudi. Apa yang dilakukan oleh Petrus mengikuti teladan yang diberikan oleh Yesus. Betapa hari-hari ini minim sekali teladan yang diberikan oleh pemimpin. Berkurang sekali teladan yang diberikan oleh seorang pemimpin pada orang-orang yang dipimpinnya. Dalam lingkup pemerintahan, rakyat dilarang berkerumun, tidak boleh mengadakan acara pesta. Tapi betapa banyak pejabat daerah yang mengadakan acara-acara di tempat terbuka dengan peserta yang banyak, bahkan ada yang sifatnya pesta, tapi ditutupi dengan berbagai alasan yang seakan-akan yang mereka lakukan itu benar. Dalam lingkup gereja, betapa banyak juga hamba-hamba Tuhan yang tidak memberikan teladan yang baik. Ada yang bergaya hidup mewah, ada yang berbuat dosa secara terbuka, dan ada yang berjanji tapi tidak ditepati. Ketika hamba Tuhan tidak memberikan teladan yang baik, bagaimana dengan kondisi jemaatnya atau orang-orang yang dilayani? Demikian juga dalam kondisi keluarga. Apa jadinya kalau suami tidak memberikan teladan yang baik bagi istri dan anak-anak? Ketika seorang kepala keluarga kehilangan fungsi keteladanan, maka istri dan anak akan kehilangan rasa hormat. Seorang kepala keluarga yang tidak mau bekerja, yang malas, suka selingkuh, suka main judi, tidak pernah berdoa, maka bahtera dalam rumah tangganya tidak akan pernah bisa berjalan dengan baik. Anak tidak akan bisa melihat figur yang baik dari ayahnya. Tuhan Yesus mengatakan, Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah Kuperbuat kepadamu. Teladan Yesus bagi kita untuk hidup dalam kasih. Ditampar pipi kiri, berikan pipi kananmu. Kalau ada yang minta bajumu, berikan juga jubahmu. Kalau ada yang mengajak kamu jalan 1 mil, ajak juga jalan 2 mil. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Yesus pun bukan cuma bicara, tapi Dia sudah melakukannya. Dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, saya tidak hanya mengajarkan bagaimana cara berdoa, tapi melalui kehidupan saya yang berdoa, saya memberi teladan bagi orang-orang yang kami layani untuk mereka menjadi pendoa. Tidak heran banyak di antara teman-teman yang dengan latar belakang sederhana sekarang sudah menjadi pendoa syafaat, menjadi seorang yang suka baca firman Tuhan, dan bahkan ada yang berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Adakah kita berani menjadi pribadi yang mengikuti teladan Yesus dan membawa perubahan yang baik bagi dunia ini? Beranikah kita menunjukkan keteladanan iman bagi anak-anak kita, bagi orang yang ada di sekitar kita, dan bagi orang-orang yang kita layani? Keteladanan yang kita berikan
akan mampu menyelamatkan generasi di bawah kita, anak-anak dan cucu-cucu kita menjadi pengikut Kristus yang baik. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kami terima pada pagi hari ini, supaya kami memiliki keteladanan yang baik Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami boleh menerima teladan yang benar melalui firman-Mu tentang Engkau ya Tuhan, tentang pribadi-Mu sendiri. Dan kami menyalurkan keteladanan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, pada keluarga kami, pada anak-anak kami, bahkan mungkin juga pada cucu-cucu kami kelak ya Tuhan. Beri kami hati yang mau dan mampu menjadi teladan yang baik, menjadi teladan yang benar, yang membawa perubahan bagi generasi di bawah kami. Ampuni Tuhan, kalau di antara keluarga kami fungsi keteladanan itu makin berkurang. Ampuni kalau suami kami tidak memberi teladan bagi anak istrinya. Ampuni kalau seorang istri tidak bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya. Ampuni ya Tuhan, kalau ada di antara hamba-hamba Tuhan yang belum bisa menjadi teladan yang baik. Ampuni ya Tuhan, kalau di antara pemimpin-pemimpin kami saat ini belum bisa menjadi teladan yang baik dalam segala keterbatasan, kelemahan, atau ketidakberdayaan mereka. Kami mohonkan Tuhan ampuni, sehingga hidup mereka diubahkan, hidup mereka boleh dipulihkan. Hidup kami juga yang selama ini mungkin masih belum bisa menjadi teladan yang baik, boleh Tuhan ubah, untuk kami boleh memiliki keteladanan yang baik, memiliki keteladanan yang benar, memiliki keteladanan dalam kehidupan kami yang mengikuti karakter yang Engkau berikan, dalam mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan, dalam mengikuti apa yang firman Tuhan sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami siap mengikuti teladan yang Engkau berikan dan siap menjadi teladan bagi orang lain. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi pribadi yang membawa keteladanan yang baik bagi siapapun yang ada di sekitar kita. Salam dari saya, Oki Rarjo dari Betspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.